Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga semua saudaraku sehat dan tidak kurang satu apapun saat ini. Sekarang kita akan berserah diri pada Tuhan dan kita akan saat teduh. Sebelum kita menyatu dengan firman Tuhan, mari saat teduh kita mulai bersama-sama. Saudaraku, ketika masih ada waktu dan kesempatan, silakanlah mengingat Sang Pencipta, bersujud dan bersyukur kepadanya, sebab Tuhan itu baik dan sungguh baik. Sekarang kita akan menyatu dengan firman Tuhan, namun kita dihantar dalam sebuah lagu di Dolok Adue. Dolok adu silang ni Tuhan sap modar sap dijun doi Yesus mati di sini asa malum di bang sude atagon no rohai di bani tung olong rohaki mida silang di Golgatai pasok diriku tusir do pasur gopar dalanaki di Dolok Agung silang ni Tuhaki sak muda sak tijur doi tapi Yesus mati di sini asaman dibayar suriaka nagodok rohan do aka dosa-dosa di kita dan tano Allah jalan nasib tu mahuali Tuhan Yesus na patut doho puji na mati hori hausi lagi laku mapapami berdosa upasofat ma diriku tusi dopa surko matuju perjalananmu dada di tanah om di leang jelma silang ni Tuhaki hape halu waon doi nang godang dosaki alase
sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua saudaraku sehat dan dicukupkan Tuhan dalam segala hal. Baik, hari ini kita tiba pada sebuah renungan, tepatnya hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7, demikian dikatakan di sana. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hudok matuhamu, sumat tusidu kumudang lasne roha di banua kicang, mida si perdosa sahala. Naulu paubahon rohana, asa mida sia pulusia partikor, naso olo paubahon rohana sida. Demikian firman Tuhan kali ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan renungan ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang istimewa dan berharga bagimu. Dari tempat yang indah ini, saya ucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para orang tua, handai tolan yang selalu setia mengikuti renungan ini. Jika hari ini saudara berulang tahun, saya ucapkan happy birthday, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan selamat merayakan ulang tahun perkawinan bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan. Semoga semakin harmonis, langgeng hingga hari tua bersama keluarga, anak hingga cucu. Sukses bagi saudaraku yang saat ini sedang bergumul, terlebih pada saat sedang berupaya menyembuhkan pengobatan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Saya berdoa dalam kuasa Tuhan Yesus, saudara akan dipulihkan, dijamah Tuhan Yesus, dan disembuhkan secara total. Jangan pernah putus asa, teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Tuhan pasti datang melawat dan menyembuhkan. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? Siapakah yang paling kau andalkan dalam hidupmu? Apakah yang sudah saudara rencanakan hingga saat ini dalam hidupmu? Pertanyaan itu boleh saudara jawab dalam hati atau saudara tuliskan nanti pagi atau sore, baca ulang lagi jawaban-jawaban yang saudara tulis. Saya pastikan jawaban kita pasti berbeda-beda perihal yang saya ajukan tadi. Apakah yang paling berharga? Dalam sisi lain kita akan menjawab harta, uang, jabatan, kekayaan, kehormatan, dan lain-lain. Itu tidak salah, karena manusia pun ingin maju dan terus bergerak untuk menggapai kerinduan hatinya. Namun, apakah tujuan dan rancangan yang telah saudara berbuat hingga saat ini? Apa visi dan misimu? Saudara sudah buat itu? Namun, ingat, sekalipun manusia punya rencana yang hebat, tapi hanya Tuhan yang menuliskan, yang merestui, dan keputusan hanya di tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa bersujud dan tunduk di hadapannya. Mengapa? Karena kita orang lemah,
tak berdaya, dan kita sendiri adalah ciptaan dari Tuhan. Kita hanya bisa mempermuliakan Tuhan, menyembahnya, dan memohon pertolongan, petunjuknya, keselamatannya, juga dengan perlindungannya. Sebab Tuhanlah yang menjadikan kita, dan Tuhanlah yang memperlengkapi kita segala sesuatu dalam hidup ini. Saudara, siapakah menurutmu yang paling saudara banggakan di dunia ini? Saudara mengatakan orang tua, sahabatmu, atau seseorang yang menjadi dambaan hidupmu. Tidaklah salah, karena manusia punya hak tentang itu. Tapi adakah di antara kita yang mengatakan bahwa yang menjadi idola, kebanggaan kita, sahabat sejati kita hanyalah Tuhan Yesus? Sebab dalam Dialah kita beroleh keselamatan, sukacita, kekuatan, dan lain-lain. Kesempurnaan hidup hanya kita temukan di dalam satu nama, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dan isilah hari-harimu dengan bersyukur, menyanyi pujian, dan menengadah atau bersujud di hadapannya. Kita bisa melakukan semuanya hanya dengan pertolongan Tuhan. Hari ini kita disuguhkan oleh Injil Lukas bagaimana kita beroleh sukacita, bagaimana kita menerima orang pendosa bersama kita. Itu hal yang paling juga spesial bagi kita, dan itu berharga, bukan hanya dalam hidup kita. Di hadapan Yesus sangat berharga orang-orang pendosa. Dan Yesus pun pernah bergaul, bersahabat, dekat dengan perempuan berdosa. Namun Yesus mengarahkannya dan kembali menjadi orang baik dan pengikut Tuhan. Kali ini ada sukacita besar bagi dunia, sukacita besar di tengah-tengah bangsa Allah, karena seorang pendosa datang pada Tuhan, menyesali dosanya, dan bertobat. Dan itu lebih bagus dibanding orang-orang yang serasa tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tapi acap kali menunjukkan dirinya sebagai orang kudus, orang suci, namun dialah termasuk orang paling berdosa. Tidak baik seperti itu. Mengapa kita tidak jujur di hadapan Tuhan? Bolehlah kalau ada waktu kita berhadapan, kita bersujud, kita memohon pada Tuhan, dan datang dengan segala kelemahan kekurangan kita. Sebab Tuhan terlebih Yesus Maha Pengampun dan menerima setiap orang yang datang kepadanya. Jangan pernah sekali-sekali merasa saudara sempurna dan merasa hebat dan menganggap orang lain kecil, tiada berharga. Ingatlah, apa yang saudara lakukan kepada seorang kecil atau yang hina, itu melakukannya terhadap Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 26 ayat pasal 25 ayat 40, dan apa saja yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina itu adalah juga kepada aku, kata Yesus. Manangaha nabi nahemu tusada angki kunamet meton na dua udui mulda haolongi ho halak nama kaolongi Jesus dei mulai ko mangan na pogus dirupi ho na gale dia puli ho na marsak roha ditugu-tugu ho ke nama tua nabi nahemu tu Jesus dei. Itu paling berharga dalam hidup ini. Hidup saling melayani satu sama lain. Dan kita sangat penting untuk bertobat. Sebenarnya Tuhan juga mencari setiap orang dan tidak menginginkan satu pun hilang. Pernah kita dengarkan domba yang hilang. Pernah satu saat Yesus meninggalkan
99 dombanya dan mencari seorang yang hilang. Artinya, begitu Yesus sangat antusias dan sayang kepada semuanya, sayang kepada yang satu hilang supaya kembali, dan tidak mau membiarkannya mati begitu saja atau hilang tanpa jejak. Demikian kita umat manusia, kita harus datang pada Tuhan, bersujud kepadanya selagi ada napas, waktu, kesempatan, teruslah menyatu dengan Tuhan. Tuhan pasti menyertai, melindungi, memelihara, bahkan akan memberikan yang terbaik buat saudara-saudaraku. Mari dekat pada Tuhan dalam lagu Lamcono Akati. Kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Biarlah itu sungguh-sungguh memuatkan kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses. Bahagia selalu. Tuhan memberkati.